Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, masih berkaitan dengan pokok sunnah yang pertama yang disebut oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, yaitu isbatul qadar, penetapan tentang takdir, beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya 7 landasan pokok dalam keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan 7 landasan itu seorang dikatakan benar keimanannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan perlu diketahui bahwa pembahasan seputar takdir ini adalah pembahasan yang banyak dari manusia, sejumlah dari tawaif keliru dan menyimpang di dalamnya. Dan ini perlu kita ambil sebagai pelajaran dan kita renungi apa sebab-sebab yang menyebabkan mereka keliru dan jatuh di dalam kesesatan berkaitan dengan masalah takdir. Ada beberapa sebab pokok berkaitan dengan hal ini yang merupakan sumber pemicu kenapa seorang itu jatuh menyimpang dalam pembahasan takdir. Sebab yang pertama adalah mengkiaskan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan makhluk. Iya. Ini sebab yang pertama. Ketika seorang mengkiaskan, menyamakan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk, dia pasti akan menyimpang dalam pembahasan takdir. Karena dia akan menganggap apa yang baik untuk makhluk berarti itu baik pula bagi Allah. Apa yang tidak baik bagi makhluk, maka itu tidak baik pula bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang menyebabkan orang-orang Qadariyah menyimpang. Kaum Mu'tazilah misalnya, mereka berkata bahwa orang yang berzina, perbuatan zina yang dia lakukan itu perbuatannya sendiri, ciptaannya sendiri, kehendaknya sendiri. Perhatikan, ciptaannya sendiri, kehendaknya sendiri. Iya. Mereka keluarkan perbuatannya dari kehendak Allah dan ciptaan Allah. Dan ini menyimpang di pembahasan takdir. Karena telah kita sebutkan dari pokok keimanan kepada takdir, kita wajib mengimani bahwa segala yang ditakdirkan Allah menghendakinya. Dan telah kita terangkan pula dari pokok yang keempat dari keimanan kepada takdir, bahwa segala yang ditakdirkan atau apa yang ditakdirkan itu Allah yang menciptakannya. Maka kaum Mu'tazilah menyelisihi 2 dasar pokok ini. Ia keliru, jatuh di dalam kesesatan. Kenapa? Karena dia kiaskan perbuatan makhluk dengan apa? Perbuatan Allah. Mereka katakan bahwa si makhluk ini berbuat zina, ini adalah perbuatan jelek. Dan perbuatan jelek tidak boleh disandarkan kepada Allah. Perhatikannya, bahasanya bagus, tapi isinya adalah penyimpangan. Karena itu saya nasihati supaya berhati-hati dengan bahasa orang-orang yang keliru. Kadang dia memakai kalimat-kalimat yang bagus, memikau, tapi hakikatnya adalah hal yang menyelisihi ketentuan syariat. Iya. Sumber penyimpangannya karena dikiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan apa? Perbuatan Allah. Padahal Allah laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan suatu apapun. Iya.
Dan tak boleh seorang itu menisbatkan kejelekan bagi Allah. Sebagaimana dalam hadits wasyarru laisa ilaik, dan kejelekan itu tidaklah kembali kepada engkau ya Allah. Tidak ada kejelekan dinisbatkan kepada Allah, kepada perbuatan Allah. Karena telah kita terangkan di dasar keimanan, dasar pokok yang ke-6, bahwa seluruh takdir Allah ada hikmahnya. Semua perbuatan Allah dalam menakdirkan semuanya adalah baik. Semuanya adalah baik. Iya. Maka di sini kaum Mu'tazilah jatuh dalam kekeliruan. Akhirnya mereka berucap ucapan yang mungkar, bahwa si makhluk mencipta perbuatannya sendiri, dan si makhluk memiliki kehendak sendiri, tidak dibawa kehendak Allah. Alasannya itu karena kalau maksiat adalah hal yang dilarang, kenapa Allah menakdirkannya terjadi di tengah makhluk? Nah, ini penyimpangan terjadi sumbernya karena dia mengkiaskan perbuatan makhluk dengan perbuatan apa? Perbuatan Allah. Selain daripada itu telah kita terangkan ya, bahwa Allah menakdirkan kejelekan di tengah makhluknya itu punya sisi hikmah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari sisi perbuatan zina itu jelek, itu adalah hal yang jelek dan telah dilarang di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina, jangan kalian dekati zina. Iya. Tapi ditakdirkan itu terjadi, ada hikmahnya di sisi Allah sebagai ujian dan cobaan. Sebagai ujian dan cobaan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Maka ini diantara hikmahnya yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Iya. Karena itu hati-hati dalam mengkiaskan. Iya. Jangan menyerupakan apa yang dilakukan oleh Allah sama dengan perbuatan apa? Perbuatan makhluk. Harus diketahui bahwa seluruh perbuatan Allah adalah baik, tidak ada kejelekannya, dan tidak boleh menyandarkan kejelekan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari sebab penyimpangan dalam masalah takdir adalah tidak membedakan antara dua iradah. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iya. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyyah. Iradah itu artinya kehendak. Artinya apa? Kehendak. Nah, dan iradah di dalam nas-nas Al-Quran dan Sunnah itu terbagi dua. Ada iradah berkaitan dengan kauniyah, penciptaan, penakdiran, dan ada iradah berkaitan dengan syariat dan kecintaan. Allah mencintainya. Iya. Ini dua jenis kehendak. Iradah kauniyah itu kehendak Allah mesti terjadi, pasti terjadi. Iya. Itu iradah kauniyah. Kemudian dari ciri iradah kauniyah ini kadang dicintai oleh Allah, kadang tidak dicintai. Karena itu Allah takdirkan kafirnya Fir'aun. Iradah kauniyah. Dan Allah tidak cinta kepada kekufuran. Tapi Allah takdirkan Fir'aun apa? Kafir. Ini iradah kauniyah. Iya. Dan iradah kauniyah, ciri yang ketiga, itu dimaksudkan untuk selainnya. Jadi ada hikmahnya di belakang hal tersebut. Ini tiga ciri iradah kauniyah. Adapun iradah syar'iyyah, dia bermakna mahabbah, bermakna kecintaan. Kalau Allah hendaki hal tersebut, itu artinya Allah cintai. Itu iradah syar'iyyah. Kemudian yang kedua, iradah syar'iyyah, dari cirinya kadang terjadi, kadang tidak terjadi. Dikehendaki keimanan untuk manusia, dan keimanan dicintai oleh Allah. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Iya. Ada yang beriman dan ada yang tidak beriman. Ini iradah syar'iyyah. Kemudian yang ketiga dari ciri iradah syar'iyyah, iradah syar'iyyah ini dimaksudkan pada zatnya. Memang Allah kehendaki karena hal tersebut adalah hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, salat, iya, adanya perbuatan kebaikan. Ini dari iradah apa? Iradah syar'iyyah.
Maka ini dua jenis iradah harus dibedakan. Iya. Kalau kita pandai membedakan dua jenis iradah ini, maka ya mudah seorang itu menjawab syubhat Mu'tazilah itu tadi. Sekarang kalau hamba berzina, kemudian Allah takdirkan si hamba berzina, apakah artinya Allah cinta hamba ini berzina? Jawabannya tidak ada yang menunjukkan makna itu. Tetap kita katakan Allah menghendaki si hamba ini berzina. Iradah apa? Iradah kauniyah. Iya. Allah telah takdirkan hal tersebut, dan di belakang takdir Allah ada hikmahnya. Tapi kalau Allah cinta, itu bukan iradah syar'iyah. Itu iradah apa? Iradah kauniyah. Jelas ya? Jadi ini hal yang sangat detail sekali di pembahasan takdir. Ya. Keliru di dalam memahami ini adalah gerbang penyimpangan di dalam pembahasan apa? Pembahasan takdir. Baik, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sebab penyimpangan di dalam pembahasan takdir adalah masuknya ya, akal di dalam menganggap baik atau menganggap jelek dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, ini diantara sebab penyimpangan. Sebab kalau akal sudah masuk, kalau Allah buat dia katakan oh ini baik, ini jelek, akalnya masuk di dalam hal yang seperti itu, ya, maka ini adalah sumber penyimpangan. Semua perbuatan Allah tidak boleh ditanyakan. Iya. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Dia kehendaki. Dan seluruh perbuatan Allah adalah baik. Tidak ada kejelekan yang disandarkan pada Allah. Dan berkaitan dengan masalah akal di dalam menghukumi sesuatu itu baik atau tidak, sini ada dua kelompok menyimpang. Sebagaimana yang menyimpang dalam pembahasan takdir ada dua kelompok. Ada sebagian yang berkata bahwa akal itu masuk memberi hukum. Apa yang dianggap baik oleh akal itulah yang baik. Apa yang dianggap jelek oleh akal itulah yang dianggap jelek. Dan ini menyimpang dari kalangan Mu'tazilah. Yang kedua yang mengatakan bahwa akal itu tidak ada sangkut pautnya dengan hal yang dianggap baik atau dianggap jelek. Semuanya sesuai dengan syariat. Syariat menganggap baik itulah baik. Syariat menganggap jelek itu jelek, itulah jelek. Dan akal tidak ada urusannya di dalam hal ini. Nah, ini pendapat kaum Jabriyah. Ya, dan perhatikannya ucapan kaum Jabriyah, zahirnya manis. Ya, yang baik adalah apa yang dianggap baik oleh apa? Syariat. Yang jelek adalah apa yang dianggap jelek oleh syariat. Zahirnya manis. Tapi maksud mereka akal tidak punya andil di dalam hal yang seperti itu. Iya, dan ini penyimpangan kaum Jabriyah. Adapun ahli sunnah, mereka berada di pertengahan. Iya. Mereka arahkan akal itu untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akal itu bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak bertentangan di Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dipahami oleh akal, maka dia terima. Apa yang tidak dia pahami, dia tunduk. Ya, dia tunduk. Jelas ya? Baik, jadi ini secara umum kesimpulan berkaitan dengan masalah peran akal di dalam menganggap baik atau menganggap jelek sesuatu. Jadi secara global masuknya akal di dalam menghukumi baik jeleknya perbuatan Allah, ini adalah hal yang memicu penyimpangan di pembahasan takdir. Kemudian yang keempat, dari sebab penyimpangan di pembahasan takdir adalah seorang itu sibuk larut membicarakan perbuatan Allah. Iya. Nah, ini adalah hal yang dicela, larut membicarakan perbuatan Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Mereka adalah makhluk yang ditanya apa yang mereka lakukan. Tidak boleh bertanya apa yang dia dilakukan, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Iya. Maka mengurusi perbuatan Allah, menakdirkan, menentukan. Nah, ini yang menyebabkan banyak menyimpang dalam pembahasan takdir. Jelas ya?
Karena Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Makhluklah yang ditanya. Makhluklah yang ditanya. Iya, dan ini penyimpangan yang sangat besar. Bahkan banyak kelompok yang menyimpang karena sebab yang keempat ini. Karena itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, wa aslu dhalalil khalqi min kulli firqatin wal khawdu bi fi'lil ilahi bi illati fa innahum lam yafhamu hikmatan lahu fasaru ala naw'in minal jahiliyati. Dan dasar penyimpangan makhluk dari berbagai firqah adalah tenggelam, larut di dalam membicarakan perbuatan Allah. Apa sebab perbuatan Allah? Apa illah perbuatan Allah? Sungguhnya mereka tidak memahami hikmah dari perbuatan Allah. Iya. Sebab hikmah itu kita tahu kalau Allah menjelaskannya. Iya. Kalau tidak diterangkan, kewajiban kita adalah tunduk dan mendengar. Tunduk dan mendengar. Nah, karena terlalu banyak mempertanyakan, akhirnya mereka di atas bentuk dari urusan jahiliyah. Ya, orang-orang jahiliyah mereka mengingkari perintah dan larangan. Ya, mereka berkata, "Lau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una." Andai kata Allah berkehendak, kami tidak akan berbuat kesyirikan, tidak pula ayah-ayah kami. Mereka berhujjah dengan takdir, kemudian mengingkari apa? Mengingkari syariat. Ini orang-orang jahiliyah. Ya, maka demikian pula orang-orang yang larut di dalam membicarakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seakan-akan dia tunduk kepada takdir, tapi dia kritik, dia bicarakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini 4 hal yang hendaknya dihindari oleh setiap muslim dan muslimah. Jangan dia masuk di dalamnya. Sebab ini adalah pintu penyimpangan di pembahasan takdir. Cukup kita yakini 7 pokok dasar tadi. Ya, diperhatikan dalil-dalilnya, insyaallah taala bagi siapa yang memahaminya dengan baik, itu akan menyelamatkannya dari penyimpangan orang yang menyimpang di pembahasan takdir. Kemudian yang terakhir di sini yang perlu saya ingatkan berkaitan dengan pembahasan takdir, walaupun pembahasan takdir banyak sekali sudut dan cabang pembahasannya, ya, perlu saya ingatkan bahwa keimanan kepada takdir itu adalah rukun iman yang ke-6. Memiliki manfaat yang sangat besar. Memiliki manfaat dan kandungan yang sangat berharga untuk seorang hamba. Dari manfaatnya adalah mentahqiq keimanan dan tauhid, mewujudkan tauhid. Dari manfaat keimanan kepada takdir. Dari manfaatnya melatih seorang hamba itu untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari manfaat keimanan kepada takdir akan memberikan ketenangan hidup bagi seorang hamba. Iya. Sebab dia tahu segala sesuatu telah ditakdirkan. Iya. Kalau itu baik untuknya, sudah ditakdirkan, ya, maka tak lari gunung dikejar. Kalau memang sudah ditakdirkan, ya itu akan dia dapatkan. Demikian pula kalau tidak ditakdirkan, walaupun dia berusaha mengerahkan segala kekuatannya untuk mendapatkannya, tidak akan dia dapatkan. Karena itu dia akan hidup di kehidupannya dengan kehidupan yang tenang. Ya, berjalan dengan perjalanan biasa. Dia berusaha. Kalau dia dapatkan, alhamdulillah, itulah yang Allah takdirkan untuknya. Kalau dia tidak dapatkan, maka dia juga tahu bahwa itu yang ditakdirkan baginya. Kemudian di antara manfaat keimanan kepada takdir adalah mengontrol seorang hamba tidak sewenang-wenang ketika mendapatkan nikmat. Sebab kalau dia mendapatkan nikmat dan tidak beriman kepada takdir, kadang nikmat-nikmat yang dia dapatkan tersebut akan menyeretnya ke dalam banyak kehancuran. Dia gunakan pada hal yang diharamkan, kemudian membuat dia bersombong, sewenang-wenang, ya, dan sebagainya dari nikmat yang diberikan. Tapi kalau dia beriman kepada takdir, dia tahu ini adalah ketentuan Allah, hal yang ditakdirkan oleh Allah, ya, titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahu siapa dirinya. Demikian pula dari manfaat keimanan kepada takdir akan menjaga kestabilan seorang hamba ketika terkena musibah. Ya, sebab musibah-musibah yang menimpa itu adalah cobaan dari Allah. Kalau dia beriman kepada takdir, maka dia tahu semuanya dari sisi Allah. Dia harus menerima pahitnya apa yang datang dari takdir itu. Sebagaimana dia senang dengan yang manis dari hal yang ditakdirkan, demikian pula dia terima apa yang pahit dari takdir tersebut.
Ya, dan berbicara tentang kemanfaatan takdir ini juga pembahasan yang banyak sekali ya. Dan kemanfaatannya sangat besar sekali bagi seorang hamba. Iya. Selesai sudah pokok yang pertama yang diterangkan oleh penulis rahimahullah taala di sini. Kemudian yang kedua, kata penulis rahimahullah taala, wa taqdimu Abi Bakrin wa Umar. Ya. Kata beliau, dari sunnah adalah mendahulukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Iya. Mendahulukan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Baik. Sini Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala beliau masuk dalam pembahasan yang agak khusus. Ya, mana pembahasan umumnya ini dibahas oleh para ulama dalam pembahasan kecintaan kepada para sahabat. Sebab para sahabat secara umum kita diperintah untuk mencintai mereka. Iya. Dan tidak boleh lisan kita menyebut para sahabat dengan kejelekan. Tidak boleh hati kita memendam dengki atau ketidaksukaan terhadap para sahabat. Karena itu dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Hasyr, bahkan di banyak ayat ya, cuma di surah Al-Hasyr saya sebutkan. Disebut 3 ayat. Ayat yang pertama diterangkan bagaimana kaum Muhajirin yang mereka rela berkorban, meninggalkan harta bendanya, tanah kelahirannya, berhijrah karena mencari ridha dari Allah dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka mereka disebut sebagai orang-orang yang jujur. Kemudian setelah itu di ayat setelahnya disebutkan kaum Al-Ansar. Bagaimana orang-orang Al-Ansar ini? Mereka rela menyambut saudaranya. Iya. Kaum Muhajirin yang berhijrah. Sampai karena kecintaan mereka terhadap saudaranya, kadang mereka lebih mengutamakan saudaranya di atas dirinya sendiri, padahal dia juga sangat perlu. Iya. Ini adalah hal yang menakjubkan di kalangan orang-orang Al-Ansar. Setelah disebut dua golongan sahabat ini, kaum Muhajirin, kaum Al-Ansar, Allah terangkan apa kewajiban umat yang datang setelah mereka. Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim." Orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin dan Al-Ansar, mereka berdoa, "Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan." Lisannya menyebut para sahabat dengan kebaikan. Dia doakan pengampunan. Karena itu dari etika kaum muslimin, kalau disebut nama sahabat, maka dia berkata radhiyallahu anhu. Kalau laki-laki, kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau banyak dikatakan radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridai mereka semua. Lisannya selalu mendoakan kebaikan untuk para sahabat. Ampunilah kami wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu, dan jangan jadikan di dalam hati kami ada kedengkian terhadap orang yang beriman. Tidak boleh benci kepada para sahabat. Iya. Itu dari pokok keimanan adalah cinta kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayatul iman hubbul ansar." Tanda keimanan adalah cinta kepada kaum Al-Ansar. Ayatul nifaq bughdul ansar. Tanda kemunafikan adalah benci kepada kaum Al-Ansar. Perhatikan disebut cinta dan benci kepada kaum Al-Ansar sebagai tanda yang menentukan keimanan atau kemunafikan. Iya. Nah, itu seorang yang berakidah yang benar, dia cinta kepada para sahabat. Cinta kepada para sahabat. Iya.
Andai kata bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian jasa para sahabat, kita tidak akan merasakan apa? Keislaman. Ya. Allah turunkan agama ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat. Para sahabat yang menyampaikan kepada kita. Kalau tidak ada para sahabat, agama ini bisa sampai kepada kita? Tidak sampai. Karena itu mereka dijadikan dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbaik mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan artinya para sahabat itu bersih, maksum dari dosa. Tidak. Kalau di antara mereka ada yang berdosa, maka dosanya itu sudah terkubur di tengah lautan kebaikannya. Iya. Di tengah pengorbanan mereka dalam menjayakan Islam. Kalaupun ada yang keliru dari sifat yang lain, mungkin kekeliruan dalam ijtihadnya. Bukan dari hawa nafsu, dari ijtihad. Dan seorang yang keliru dalam ijtihad dapat satu pahala. Karena seorang hakim kalau dia memberi keputusan, dia benar dapat 2 pahala. Dia salah dapat apa? 1 pahala. Sebab dia memutuskan dengan apa? Dengan ijtihadnya. Iya, sudah bersungguh-sungguh menelaah hukum, dia jatuhkan sebagaimana yang dia pahami, ternyata dia keliru. Maka dia sudah dapat 1 pahala. Dan itulah keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kewajiban kita, lisan tidak boleh menyebut sahabat dengan kejelekan. Tidak menyebut hal-hal yang terjadi dengan sahabat. Tapi lisan kita mendoakan kebaikan, rahmat, memuji para sahabat. Hati pun demikian, tidak boleh benci terhadap para sahabat. Cinta kepada para sahabat. Iya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, seorang Arabi datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah? Kapan hari kebangkitan?" Bertanya tentang apa? Hari kebangkitan. Ini pertanyaan ya tidak ada gunanya. Karena itu Nabi palingkan kepada hal yang bermanfaat untuk orang yang bertanya. Kata Nabi, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Tidak dijawab pertanyaannya, sebab memang tidak ada jawabannya. Tidak ada dari makhluk yang mengetahui kapan hari kebangkitan. Iya. Baik, maka Nabi bertanya, apa yang kamu siapkan? Ma'addatta laha, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat ini? Orangnya terdiam sejenak. Ya, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak siapkan suatu hal yang besar. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasulnya." Saya cinta kepada apa? Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau nanti akan dikumpulkan bersama siapa yang kamu cintai. Iya. Karena dia cinta kepada Rasulnya, dia akan dikumpulkan bersama siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini berkata bahwa saya tidak pernah bergembira semenjak masuk Islam, kegembiraan yang lebih besar melebihi kegembiraan ketika mendengar hadis ini. Jadi beliau bergembira sangat besar 2 kali. Pertama ketika masuk Islam, yang kedua ketika mendengar hadis ini. Maka kata Anas, saya pun gembira dengan hadis ini. Saya cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Ya. Saya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar. Saya berharap dikumpulkan bersama mereka, walaupun saya tidak beramal seperti amalan apa? Amalan mereka. Ya. Karena itulah orang yang cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka ini adalah orang-orang yang dijamin dengan surga. Ya. Dengan jaminan umum di dalam Al-Quranul Karim. Karena itu cinta kepada mereka, itu artinya kita cinta dikumpulkan bersama mereka. Dikumpulkan bersama mereka. Maka ini kecintaan yang seperti ini pembahasan akidah. Hanya dipupuk ya dengan baik. Kita banyak membaca sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi, perjalanan hidup para sahabat, bagaimana suri teladan hidup mereka, sehingga kita cinta kepada Nabi dan para sahabatnya. Nah, berbeda dengan orang sekarang ini ya. Kecintaannya kepada selain Nabi dan selain para sahabatnya. Ya, kepada anak dan istri itu wajar, biasalah. Ya,
Walaupun sebagian orang berlebihan. Tapi banyak orang, ya, kalau ditanya nama-nama pesepak bola hafal semua namanya. Dari luput. Mau tanya dari klub mana hafal semua namanya. Tapi tanya tentang siapa 10 sahabat yang dijamin masuk surga, belum tentu dia paham. Jangankan itu, siapa khulafa ar-rasyidin, belum tentu dia mengerti. Ya. Dan ini dari hal yang sangat keliru pada seorang muslim dan muslimah. Baik. Dari sini Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, beliau menjelaskan dari pokok keimanan mendahulukan Abu Bakar dan siapa? Umar. Maksudnya mendahulukan Abu Bakar dan Umar di atas seluruh sahabat. Dalam hal keutamaan dan dalam hal kekhilafaan. Dua hal. Iya. Karena Abu Bakar dan Umar ini dua orang sahabat yang telah dijamin masuk surga. Dua orang sahabat yang merupakan pemimpin. Dua orang pemimpin penduduk surga. Iya. Dua orang pemimpin penduduk surga. Sebagaimana syah di dalam sejumlah hadis. Abu Bakar dan Umar keduanya memiliki keutamaan-keutamaan yang ditulis oleh para ulama di berbagai buku hadis. Keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Dan sepakat para sahabat bahwa Abu Bakar adalah yang terbaik di tengah umat ini, kemudian Umar. Dari sisi keutamaan. Dari sisi khilafah pun demikian. Karena itu para sahabat bersepakat membaiat Abu Bakar setelah Rasulullah meninggal. Dan setelah Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menyerahkan kekuasaan kepada Umar. Para sahabat tidak ada yang berselisih menerima kekhilafaan Umar. Iya. Karena itu bisa dipahami di sini sisi pentingnya. Kenapa penulis mengatakan dari pokok sunnah mendahulukan Abu Bakar dan siapa? Dan Umar. Sebab artinya siapa yang menyelisihi ini, itu artinya dia menyelisihi kesepakatan para sahabat. Dan ingat, menyelisihi kesepakatan para sahabat, hukumnya apa? Itu kesesatan yang nyata. Yang kita sebutkan tadi ayatnya, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Iya, kami biarkan dia larut di dalam kesesatannya dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, dan telah menyimpang dalam pembahasan ini orang-orang Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah yang mengkafirkan apa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali beberapa sahabat saja. Sebagian riwayat mereka hanya 3 yang diperkecualikan. Sebagian riwayatnya 6 orang saja. Sebagiannya 7. 7 yang paling banyaknya. Yang lainnya dianggap kafir. Ya, dan yang paling mereka kafirkan adalah Abu Bakar dan Umar. Kelompok Syiah Rafidah itu. Ya, sampai mereka memiliki wirid-wirid doa-doa yang dibaca mendoakan laknat terhadap apa? Abu Bakar dan Umar. Dan dari keyakinan mereka bahwa para imam Syiah nanti di akhir zaman sebelum hari kebangkitan itu akan dihidupkan, dikeluarkan dari kuburnya. Abu Bakar dan Umar akan dikeluarkan dari kuburnya. Ini sebelum hari kiamat. Kemudian imam-imam Syiah menuntut balas kepada Abu Bakar dan Umar serta orang-orang yang mereka anggap sebagai musuh-musuh kaum Syiah. Iya. Dan penyimpangan kaum Syiah dalam hal ini adalah hal yang sangat banyak sekali dalam buku-buku mereka. Iya. Karena itu ini dari pembahasan dari sunnah disebutkan oleh para ulama dari masa dahulu. Ya, dari masa Sufyan ibnu Uyainah rahimahullahu taala, dan beliau ini semasa dengan Imam Malik. Beliau sudah menyebutkan ini dari pokok sunnah, dari pokok akidah Islam yang wajib untuk dipegang. Baik. Demikian secara ringkas pembahasan tentang para sahabat dan mendahulukan Abu Bakar dan Umar. Ya. Kemudian yang ketiga dari pokok sunnah yang disebut oleh Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah adalah wal haudu, beriman tentang adanya telaga. Iya. Beriman akan adanya apa? Telaga pada hari kiamat. Nah, keimanan akan adanya telaga pada hari kiamat ini dari pokok
keimanan ahli sunnah wal jamaah. Karena keimanan akan adanya telaga pada hari kiamat adalah hal yang ditunjukkan dalam dalil Al-Quran dan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dalilnya dalam ayat Al-Quran mengandung kemungkinan ya, yaitu pada ayat Inna a'tainakal kautsar, kami memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Ya, Al-Kautsar. Kalangan para ulama ada yang menafsirkannya telaga di padang mahsyar. Walaupun dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa Al-Kautsar ini adalah telaga di dalam surga. Tapi dalam beberapa jalur periwayatan telaga disebutkan bahwa telaga yang berada di padang mahsyar itu airnya ya diambil atau mengalir dari air yang berasal dari mana? Dari Al-Kautsar, dari telaga yang berada di surga. Karena itu keimanan terhadap telaga itu bisa diambil dari ayat ini. Ya. Adapun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya mutawatir yang menerangkan tentang keberadaan telaga pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim saja hampir 10 orang sahabat yang meriwayatkan. Ditambah di luar riwayat Bukhari dan Muslim, sebagian ulama ada yang menyebut sekitar 50 hadis. Ada yang menyebut 70 hadis, 70 sahabat yang meriwayatkan. Iya. Ini riwayat yang mutawatir, tidak ada keraguan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki telaga pada hari kiamat. Demikian pula para nabi dan para rasul. Mereka memiliki telaga. Setiap nabi ada telaganya masing-masing. Ada telaganya masing-masing. Iya. Dan keberadaan telaga ini untuk para nabi adalah bukti yang menguatkan kenabian mereka. Sebab pada hari kiamat setiap umat dikumpulkan bersama nabinya. Kalau dia ingin minum dari telaga, tidak boleh minum kecuali dari telaga nabinya masing-masing. Nah, dan disitulah ditampakkan kebenaran para nabi dan para rasul. Tampak kebenaran mereka. Iya. Nah ini dari cakupan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad." Sungguhnya kami menolong para rasul kami yang orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi berdiri memberi persaksian, yaitu pada hari kiamat. Para rasul ditolong di dunia dan di akhirat. Iya. Maka mereka memiliki telaga masing-masing. Nah, yang penting kita imani berkaitan dengan telaga di sini. Iya. Di mana setiap umat akan minum dari telaganya, telaga nabinya masing-masing. Telaga nabinya masing-masing. Karena itu tidak tergambar ya. Ada orang yang ingin minum dari telaga nabi, tapi dia mengingkari keimanan terhadap apa? Telaga. Ya, bagaimana dia akan minum dari telaga nabi kalau dia apa? Mengingkari keimanan akan adanya telaga nabi pada hari kiamat. Dalam hadis yang sahih diterangkan tentang telaga itu bagaimana luasnya. Ya. Diterangkan bahwa luasnya itu sama dengan lebarnya, yaitu sejauh perjalanan sebulan bagi orang yang berjalan biasa. Bagi orang yang berjalan biasa, tidak cepat, tidak pula apa? Lambat. Jadi telaga ini segi 4. Karena lebarnya sama dengan apa? Panjangnya. Panjangnya sama dengan lebarnya. Baik. Kemudian telaga ini yang kedua tempatnya nanti berada di bumi yang telah diganti. So, pada hari kiamat langit dan bumi ini semuanya akan sirna, akan hancur dan diganti dengan langit dan bumi yang lain. Allah firman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Hari kiamat itu hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain dari langit yang ada. Ya, kemudian yang ketiga, telaga ini, di telaga ini ada bejana-bejana untuk minum. Ada aniyah. Ya, disifatkan dalam sejumlah riwayat ka'ada di nujumis sama. Banyaknya seperti bintang-bintang di langit. Ya. Ada yang bisa menghitung bintang-bintang di langit? Ya, ini nggak bisa dihitung ya, bintang-bintang di langit.
Baik, demikian pula apa? Demikian pula gelas-gelas minum, bejana-bejana minum di telaga itu tidak bisa dihitung. Dan para ulama mengatakan bahwa di perumpamaan gelas minum ini diperumpamakan seperti bintang-bintang di langit, ini memiliki dua faedah. Faedah yang pertama, menunjukkan keindahan gelas minum itu, keelokannya seperti bintang. Ya, dan faedah yang kedua, menunjukkan bahwa orang yang minum dari telaga Nabi itu sejuk. Ya. Tidak ngantri, tidak berebutan gelas. So, kalau gelasnya sedikit akan ngantri, kan begitu? Ya. Kalau gelasnya terbatas akan berebut. Tapi karena banyaknya gelas seperti bintang di langit, mereka minum dengan kesejukan. Iya. Kemudian di dalam banyak hadis diterangkan tentang sifat dari air telaga ini. Di antara sifat dari air telaga, airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari bau kasturi. Ya, di sebagian riwayat lebih mengkilat dari perak. Ya. Dan di dalam sejumlah riwayat Rasulullah bersabda, "Faman syariba minhu syarbatan lam yadma ba'daha abada." Siapa yang minum darinya satu kali minuman, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Inilah telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita imani. Nah, yang benarnya dari beberapa pendapat ulama bahwa telaga itu dia letaknya di padang mahsyar. Ketika manusia menunggu hari kebangkitan, ketika manusia menunggu hisab, ya, dimaklumi ya, ketika di padang mahsyar semua manusia dalam keadaan apa? Telanjang, tidak beralas kaki, belum dihitan. Ya. Hari yang sangat dahsyat itu. Matahari didekatkan di atas kepala hanya sejarak 1 mil. Ada yang menafsirkan mil seperti jarum ukuran 1 jengkal. Ada yang menafsirkan mil dengan ukuran mil, jauh yang kita pahami. Dan itu dekat sekali. Matahari yang sedemikian jauhnya sekarang ini saja sudah luar biasa. Ya. Penderitaan seseorang kalau dia berada di bawah teriknya, apalagi pada hari kiamat. Manusia berkeringat. Maka perhatikan, telaga ini berada di kondisi itu. Ya. Dari kemuliaan untuk umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia minum dari telaga. Sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Kemudian dari hal yang perlu diingat di pembahasan telaga di sini, dan ini termasuk pembahasan yang penting, bahwa ada sekelompok manusia yang diusir dari telaga. Ada sekelompok manusia yang diusir dari telaga. Dan diusir dari telaga ini secara global terbagi dua. Yang pertama adalah siapa yang bukan umat Islam. Ya, karena setiap umat ikut kepada nabinya masing-masing. Ikut kepada nabinya masing-masing. Kemudian yang kedua yang terusir dari telaga adalah mereka yang dikatakan di dalam hadis, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sekelompok manusia, beliau berkata, ashabi ashabi. Ya, sahabatku sahabatku. Ya, dalam sebagian riwayat umatku umatku. Maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad tidak mengetahui apa yang mereka adakan setelahmu. Iya. Jadi mereka merubah. Dan yang mengada-adakan di sini orang yang murtad masuk nomor 1. Iya. Demikian pula pelaku bid'ah. Orang yang berbuat bid'ah dan perkara-perkara besar dalam keislaman ini juga masuk di dalamnya. Iya. Kemudian yang ketiga dari kemungkinan yang masuk di dalamnya yang terusir
adalah mereka yang merubah dengan melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Iya. Karena itu keimanan seorang hamba dia mengimani adanya telaga ini memberikan warna yang indah dalam kehidupannya. Dia berusaha menjadi seorang hamba yang tunduk kepada Allah, patuh, berada di atas sunnahnya, menjaga diri di atas ketaatan. Dia berharap digolongkan dari orang-orang yang dimuliakan minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang dimuliakan kelak di hari kemudian untuk minum dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang telaga. Kemudian pembahasan berikutnya, dan ini adalah pembahasan yang ke-5. Pembahasan yang ke-4. Kata beliau wasyafa'ah dan syafaat. Iya. Ini juga masih berkaitan dengan hari kiamat. Nah, syafaat itu secara bahasa adalah lawan dari ganjil. Lawan dari ganjil apa? Genap ya? Ya. Kenapa dikatakan syafaat? Karena dia sendiri dibantu oleh kawannya berdua, dia menjadi lebih kuat. Ya. Makanya syafaat ini diartikan bantuan. Diartikan bantuan. Iya. Ini makna syafaat secara bahasa. Dari sisi istilah tidak keluar dari makna bahasa ini. Karena itu para ulama mendefinisikan syafaat bahwa syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi maslahatin aw daf'i madarratin. Syafaat adalah menjadi perantara untuk orang lain untuk memberi maslahat bagi orang ini atau menolak bahaya dari orang tersebut. Jelas ya? Di pembahasan syafaat yang penting kita perhatikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang terbesar pada hari kiamat. Iya. Apa syafaat yang terbesar itu? Kenapa dikatakan syafa'atul uzma? Syafaat yang paling agung, paling besar. Sebab syafaat ini tidak ada yang berani memintanya kecuali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kejadiannya panjang ya di hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dikisahkan bagaimana ketika manusia berada di padang mahsyar. Hari penantian yang sangat dahsyat itu, penuh dengan prahara. Bayangkan di dalam penantian hari kiamat. Di Al-Quranul Karim disebut satu hari di hari kiamat ada yang seperti 1000 tahun. Ada yang satu hari seperti 50.000 tahun. Ini satu hari saja 12 jam kita sudah luar biasa. Satu hari 1000 tahun. Penantian yang sangat lama sekali. Di kondisi matahari dekatkan sedemikian rupa. Iya. Manusia datang kepada para nabi. Mendatangi Nabi Adam. Nabi Adam menyebutkan kesalahannya. Dan ia berkata bahwa Allah murka pada hari ini dengan kemurkaan. Ya Allah tidak pernah murka semisal itu sebelumnya. Dan tidak akan murka seperti itu setelahnya. Dan kata Nabi Adam, saya pernah berbuat dosa. Dia sebut dosanya. Kemudian dia berkata, nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Pergi manusia kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga mengutarakan alasannya. Dia hanya berpikir, diriku, diriku, diriku. Ya. Mereka datangi Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya berkata apa? Diriku, diriku, diriku. Subhanallah. Para nabi saja, orang-orang yang paling dekat kepada Allah, yang paling dicintai oleh Allah, hanya memikirkan apa? Dirinya masing-masing. Ini bisa digambarkan betapa dahsyatnya hari itu. Iya. Maka terakhir mereka mendatangi Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pun berkata, Analah. Memang sayalah yang diperuntukkan untuk hal itu. Maka berdirilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Nabi Muhammad memuji Allah dengan pujian-pujian. Ya, ini perhatikan ya bagaimana etika beribadah itu. Dia mohon kepada Allah, dia dahulukan
dengan amalan-amalan kebaikan, dengan ketaatan, pujian-pujian. Ya, karena itu kadang sebagian orang berdoa tidak dikabulkan. Ya, ini mungkin dia perlu periksa dirinya sendiri. Ya. Jelas ya? Maka Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian. Kata beliau di dalam haditsnya, dibukakan untukku mahamid, pujian-pujian yang pada hari ini aku belum pandai mengucapkannya. Iya. Ini pujian khusus dibukakan sehingga beliau mampu memuji Allah dengan pujian yang sedemikian rupa. Maka Allah berfirman kepada nabinya, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Wa qul yusma'. Berucaplah engkau akan didengar. Wasal tu'ta. Bermohonlah engkau akan diberi. Washfa' tushaffa'. Beri syafaat, engkau akan diizinkan memberi syafaat. Nah, inilah disebut syafaatul udma. Maka Nabi Muhammad memohon supaya hisab dipersegera. Barulah mulai datang hisab. Dari kejadian setelah itu yang disebut dalam Al-Quran. Waji'a yawma idin bi jahannam. Yawma idin atau disebutkan di dalam ayat sebelumnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Rabbmu dan para malaikat bersaf-saf. Ini mulai hisab sudah. Allah datang disertai seluruh malaikatnya. Malaikat bersaf-saf datangnya. Waji'a yawma idin bi jahannam. Dan didatangkan neraka jahannam. Iya, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, neraka jahannam didatangkan diikat dengan 70.000 tali. Setiap tali ditarik oleh 70.000 malaikat. Dari kejauhan, iya, disebut dalam Al-Quran bagaimana neraka jahannam itu. Idza ra'atkum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Kalau neraka jahannam ini sudah melihat mereka dari kejauhan, terdengar ya, kemarahan dan golakan yang sangat menyala-nyala di dalam neraka tersebut. Iya. Inilah mulai hisab. Disitulah dibagikan catatan-catatan amalan, kemudian dihisab. Iya. Dari amalan-amalan manusia itu. Baik. Jadi sekali lagi syafaat di sini pembahasan kita dalam pembahasan syafaat. Iya. Jadi ini disebut dengan syafaatul udma. Jadi tampak dari penyebutan kisah syafaat tadi bahwa yang memiliki syafaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad hanyalah perantara untuk manusia memohon kepada siapa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, beliau hanya perantara. Jelas ya? Karena itu kalau dikatakan Nabi pemberi syafaat, itu maksudnya Nabi adalah yang memohon syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian maksudnya. Baik. Dan kita wajib mengimani tentang adanya syafaat. Syafaatul udma dan syafaat yang lainnya. Ya, sebab syafaat pada hari kiamat ada beberapa macam syafaat. Ada beberapa syafaat khusus untuk Nabi Muhammad. Dan ada syafaat bersyirikat di dalamnya para nabi yang lainnya, orang-orang yang salih, orang-orang yang mati syahid juga memberi syafaat dalam hal itu. Saya akan sebutkan di sini 8 jenis syafaat. Ya. Yang pertama dari jenis syafaat adalah syafaatul udma. Itu yang kita sudah terangkan tadi ya. Syafaat yang itu khusus untuk Nabi Muhammad. Syafaat yang kedua dan ini masih khusus untuk Nabi Muhammad adalah beliau memberi syafaat untuk pamannya Abu Talib. Abu Talib tadinya di neraka lapisan paling bawah. Iya. Karena Abu Talib ini mengerti kebenaran Nabi Muhammad. Mengerti kebenaran Nabi Muhammad. Karena itu di kehidupannya Abu Talib mendukung Nabi Muhammad. Ya. Tapi karena dia mengerti tidak masuk ke dalam Islam, maka ini sama dengan kaum munafikin. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin di lapisan neraka yang paling bawah. Harusnya demikian keadaan Abu Talib. Tapi dengan syafaat Nabi, Abu Talib dijadikan sebagai manusia yang paling ringan siksaannya dalam neraka. Iya. Siksaannya adalah 2 sendal yang dipanaskan, belum lagi kaki masuk di dalamnya, kepala sudah mendidih. Ya. Ini siksaan yang paling apa? Paling ringan. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari api neraka. Yang paling ringan ya. Bisa dibayangkan. Kira-kira bagaimana yang di atasnya lagi?
Ini manusia yang paling ringan sudah. Siksaannya di dalam neraka. Dan ini khusus untuk Abu Talib. Sebab orang kafir asalnya tidak ada syafaat. Ya. Tapi karena Nabi SAW memohon untuk pamannya Abu Talib, apalagi Abu Talib ini di masa hidupnya banyak jasa untuk Nabi SAW, pembelaannya untuk Nabi dan para sahabat, maka diizinkan. Itu khusus untuk Nabi, tidak ada diberikan untuk selain Nabi. Yang ketiga, dari syafaat khusus untuk Nabi adalah syafaat supaya penduduk sorga masuk ke dalam sorga. Karena sorga itu tidak akan dibuka kecuali kalau Nabi Muhammad yang meminta supaya dibuka pintu sorga. Iya. Maka ini syafaat yang ketiga. Syafaat yang keempat, ya, adalah syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sejumlah umatnya tergolong dari orang-orang yang masuk dalam neraka tanpa hisab dan tanpa apa? Segolong dari umatnya diberi syafaat masuk ke dalam sorga tanpa hisab dan tanpa apa? Tanpa adab. Iya. Jadi Rasulullah SAW sebutkan bahwa di antara umatnya ada 70.000 orang masuk sorga tanpa hisab dan tanpa ada adab. Iya. Tidak ada perhitungannya, tidak ada siksanya, langsung masuk sorga saja. Ini 70.000 orang. Ya, salah satu yang mendapat syafaat ini adalah Uqasyah bin Mihsan. Ya. Dia berkata, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaja'alani minhum. Berdoalah kepada Allah supaya saya digolongkan dari mereka. Kata Nabi, anta minhum. Kamu tergolong dari mereka. Iya. Kemudian orang lain berdiri lagi. Ya Rasulullah, doakan juga saya supaya digolongkan dari mereka. Kata Nabi, Uqasyah telah mendahului kamu. Ya. Pintar ya Nabi menjawab. Beliau jawab, Uqasyah telah mendahului kamu. Tidak dikatakan kamu tidak termasuk, tidak. Ya. Sebab itu nanti akan membuat hatinya patah. Ya. Dan ada kemungkinan orang ini juga termasuk. Tapi Nabi menutup pintu supaya jangan sampai Nabi berkata kamu juga, yang lainnya pada angkat tangan semua. Ya. Maka Nabi berkata, Uqasyah telah mendahului. Nah, maka ini menunjukkan baiknya orang yang dahulu ya di dalam kebaikan. Orang yang pertama di dalam apa? Kebaikan. Dan ini syafaat jenis yang keempat. Yang keempat ini ada silam pendapat di kalangan ulama, apakah dia khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah juga berlaku bagi yang lainnya. Jelas ya? Syafaat yang kelima, dan ini berlaku umum syafaat ini, adalah syafaat untuk penduduk sorga supaya derajatnya lebih ditinggikan. Dia sudah berada di sorga, tapi dengan syafaat ditinggikan derajatnya, dilebihkan. Iya, derajatnya. Nah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Abu Salamah, beliau berkata, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin. Allahumma gfir lahu Allahumma gfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma fsah lahu fi qabri wa nawwir lahu fi. Beliau berdoa, ya Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya di kalangan orang-orang yang terpilih di sorga. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah Abu Salamah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya, terangilah, berilah cahaya di dalam kuburnya. Ya. Jadi Abu Salamah ini radhiyallahu anhu didoakan oleh Nabi supaya lebih ditinggikan apa? Derajatnya. Dan ini bentuk dari apa? Bentuk dari syafaat. Iya. Baik, ini syafaat yang kelima. Syafaat yang keenam itu adalah syafaat untuk suatu kaum yang seimbang antara kebaikan dan kejelekannya. Seimbang antara kebaikan dan apa? Kejelekannya. Kalau seimbang kebaikan dan kejelekannya harusnya di mana? Di Al-A'raf, antara surga dan neraka. Al-A'raf namanya. Iya. Dengan syafaat dia dimasukkan ke dalam apa? Ke dalam surga. Baik, ini 6 jenis syafaat yang dipermasalahkan oleh ahlul bid'ah. Itu jenis syafaat yang ke-7 dan ke-8 yang akan saya sebutkan. Yang ke-7 dan ke-8 ini berkaitan dengan syafaat untuk pelaku dosa besar. Iya. Yang ke-7
adalah sekelompok kaum yang kejelekannya lebih mendominasi kebaikannya. Iya. Harusnya dia masuk ke mana? Ke neraka. Tapi dengan syafaat dia dimaafkan, dimasukkan ke mana? Ke surga. Itu yang ketujuh. Dan yang kedelapan adalah orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Sudah masuk dalam neraka. Dengan syafaat ia dikeluarkan kembali dari neraka, dimasukkan ke mana? Ke surga. Nah, ini syafaat, dua jenis syafaat yang terakhir ini, inilah yang diingkari oleh ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah. Karena kaum Khawarij dan Mu'tazilah itu menganggap pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Karena itu mereka enggak masuk akal. Ada apa? Orang sudah dalam neraka, kemudian dia keluar dari neraka. Itu bertentangan dengan pokok keyakinan menyimpang kaum Khawarij dan Mu'tazilah. Ya, tapi itu keyakinan yang batil. Menyelisihi hadits-hadits yang mutawatir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu sya'iratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan di hatinya hanya ada sebesar jelai dari kebaikan. Keluar dari neraka. Ya. Kemudian dikatakan lagi akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu burratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di dalam hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan, lebih kecil lagi. Ya. Dan yang ketiga dikatakan yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu darratin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya hanya ada sebesar darrah dari apa? Kebaikan. Ini biji darrah, biji yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab. Jelas ya? Jadi subhanallah seberat darrah kebaikan dia keluar dari neraka. Ya. Dan di dalam hadits riwayat Bukhari ada kisah orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Dikisahkan bagaimana dia minta dikeluarkan dari neraka, bersumpah. Ya, minta keluar saja. Setelah keluar dia bersumpah lagi, minta didekatkan ke surga, cuma ingin didekatkan. Kalau didekatkan dia bersumpah minta supaya dimasukkan ke mana? Surga. Begitu dia masuk surga, disuruh berangan-angan, meminta. Iya. Maka dia berangan-angan apa yang dia inginkan. Terus dia berangan-angan. Ya. Dia berkata sudah selesai. Allah berfirman, terus kamu berangan-angan. Terus berangan-angan sampai habis sudah angan-angan yang bisa diangan-angankan. Ya. Maka Allah berfirman, saya berikan untukmu, aku berikan untukmu 5 kali lipat sebuah riwayat. Dikatakan 10 kali lipat dari apa yang kamu minta. Jelas ya? Nah, ini orang yang terakhir keluar dari neraka. Baik. Maka ini hadits-hadits tegas sekali menunjukkan bahwa ada pelaku dosa besar yang bisa apa? Keluar dari neraka. Dan juga di antara hadits yang tegas sekali tentang syafaat untuk pelaku dosa besar adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dan selainnya, syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati. Syafaatku saya berikan kepada pelaku dosa besar dari umatku. Iya. Baik, ini sekilas berkaitan dengan pembahasan syafaat. Sudah yang keberapa ini? Yang keempat. Kemudian yang kelima, wal mizan, dan timbangan. Iya. Timbangan itu adalah hakiki. Karena diterangkan di dalam Al-Quran, wal waznu yawma idinil haq. Timbangan pada hari itu adalah suatu hal yang benar adanya. Dan diterangkan sifatnya, wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat, maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Jadi letakkan timbangan keadilan dan tidak ada satu jiwa yang terzalimi. Walaupun yang dikerjakan hanya sebiji khardal, biji sawi kecil, dia kerjakan. Allah firman, kami datangkan biji itu dan cukuplah kami sebaik-baik yang menghisap. Iya. Maka ada timbangan. Dan di dalam hadits-hadits diterangkan bahwa timbangan itu ada memiliki 2 daun timbangan. Iya. Sebagaimana dalam hadits bitaqah, ditimbang antara kejelekan dan kebaikan.
Ya. 99 gulungan dosanya diletakkan di atas satu daun timbangan, dan satu kartu kebaikannya diletakkan di daun timbangan yang lainnya. Ya, dan ternyata kartu yang bertulis la ilaha illallah lebih berat, dan 99 catatan gulungan dosa terhempas ke atas. Ini menunjukkan ada naik turun. Ini menunjukkan bahwa timbangan itu ada tiang menyangganya. Ya, itu yang disebut dengan lisan. Ya, karena itu sejumlah dari as-salaf menyebutkan bahwa timbangan itu memiliki apa? Lisan. Maksudnya memiliki tiang penyangga. Lisan dalam bahasa Arab itu bukan lisan berbicara ya. Lisan yang dimaksud di sini adalah apa? Tiang penyangga. Karena lisan dalam bahasa Arabnya itu punya dua makna. Lisan berbicara dan lisan apa? Timbangan itu. Ini jangan diartikan lisan berbicara, tapi tiang yang apa? Yang menyangga timbangan tersebut. Baik. Kemudian di antara hal yang wajib kita imani bahwa yang ditimbang itu pada kebanyakan ayat dan hadis adalah amalan-amalan. Faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, mereka lah yang beruntung. Waman khaffat mawazinuh faulaika alladziina khasiru anfusahum. Siapa yang ringan timbangannya, mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Iya. Jadi amalan-amalan yang ditimbang. Dan di sebagian riwayat hadis disebutkan bahwa yang ditimbang catatan amalan. Seperti saya sebutkan tadi hadis tentang kartu itu. 99 catatan dosa ditimbang dengan apa? Satu kartu catatan kebaikannya. Nah, dan di sebagian riwayat yang ditimbang orangnya langsung. Yang ditimbang adalah apa? Orangnya langsung yang ditimbang. Iya. Nah, itu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yu'ta bi rajulin saminin yaumal qiyamah fala yuzanu janaha ba'udha indallah. Akan didatangkan seorang lelaki gemuk pada hari kiamat, dan timbangannya tidak senilai dengan sayap nyamuk. Ya, ringan sekali timbangannya. Jadi orangnya langsung keadaan ditimbang. Baik. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan timbangan. Jadi kalau kita tahu amalan kita akan ditimbang, akan diperhitungkan, sinilah indahnya mempelajari akidah. Selalu kita ulangi ini, maka akan selalu terpatri kesadaran di dalam hati kita, memperbaiki amalan semenjak kita di dunia. Ya, kita khawatir menghadapi kejadian pada hari itu. Jangan sampai kita hanya melihat catatan-catatan amalan jelek kita yang lebih banyak. Baik. Kemudian yang yang keenam adalah wasirat, pembahasan tentang apa? Tentang jembatan. Ya, sirat itu adalah jalan yang lurus. Tidak ada bengkoknya, tidak ada lubangnya. Ya. Dan kata sirat itu pada katanya menunjukkan makna yang agak luas. Ya. Kata sirat. Dan as-sirat di dalam penggunaan Al-Quran dan Sunnah itu dua, adalah bermakna jalan ya, tapi mempunyai dua makna. Ada sirat maknawi, itu jalan lurus. Al-Quran dan Sunnah jalan yang agama yang kita jalani, itu dikatakan as-sirat, ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya? Dan sirat yang kedua ini yang dibahas oleh penulis di sini adalah jalan yang dihamparkan di atas apa? Punggung neraka jahanam. Iya. Karena itu kalau seorang memahami bahwa sirat ada dua macam, maka ini lebih indah ketika dia membaca surah Al-Fatihah. Dia berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah hidayah kepada kami menuju kepada sirat al-mustaqim. Dia minta dua sekaligus, kelurusan jalannya di dunia dan keselamatannya ketika melewati apa? Jembatan pada hari kiamat. Iya. Baik. Sirat ini diterangkan dalam sebagian riwayat lebih halus dari rambut, lebih tajam dari pedang, sangat licin sekali. Iya. Di tengah-tengahnya ada seperti duri-duri sakdan yang menyambar-nyambar. Ya. Kira-kira siapa yang bisa lewat? Ya. Kalau dipikir, tentunya tidak tergambar siapa yang bisa lewat. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada yang melalui jembatan ini seperti kilat, ada yang seperti angin kencang.
ada yang seperti kuda berlari kencang, ada yang seperti orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Orang melewatinya sesuai dengan amalannya. Iya. Dan yang tidak bisa melewatinya, ini as-sirat, dia di mana? Dihamparkan di atas punggung neraka Jahannam. Di bawahnya adalah apa? Neraka Jahannam wal-iyadhu billah. Iya. Jadi digambarkan saja. Ya, bagaimana melalui as-sirat tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali apa? Amalannya. Karena itu Nabi Muhammad berada di ujung jalan. Beliau berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Iya. Dan ini as-sirat harus dilalui oleh setiap yang namanya manusia, pasti lewat di situ. Siapapun dia, Nabi, Rasul maupun selainnya pasti lewat. Itu sumpah Allah yang tidak mungkin berubah. Allah telah berfirman, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti akan mendatangi as-sirat yang dihamparkan di atas neraka Jahannam itu. Itu adalah ketentuan dari Rabb-Mu yang sudah dipastikan, tidak bisa berubah lagi. Kemudian kami selamatkan orang yang bertakwa dan kami biarkan orang yang zalim jatuh dalam keadaan berlutut di dalam neraka Jahannam itu. Nah, baik. Jadi ini tentang as-sirat, tentang apa? Jembatannya. Baik. Jadi fase hari kiamat itu ada alam kubur, dibangkitkan di padang mahsyar, telaga, kemudian syafaat, setelah itu timbangan, dia terima catatan, hisab, dan timbangan, kemudian ada kegelapan setelahnya, ditentukan ya golongan kanan dan kiri, golongan yang menuju ke surga dan ke neraka, kemudian melalui sirat, setelah itu surga atau neraka. Surga atau apa? Neraka. Baik, ini kesimpulan dari kejadian pada hari kiamat. Baik, kemudian yang ketujuh, kata Sufyan bin Uyainah, wal imanu qaulun wa amal. Dan kita wajib mengimani, atau dari pokok sunnah yang ketujuh adalah meyakini bahwa iman itu ada ucapan dan ada apa? Amalan. Iman ada ucapan dan ada amalan. Ini rangkaian keimanannya. Dan ucapan itu ada dua macam. Ya. Sebagian ulama menyebut tiga. Ada ucapan lisan, ucapan hati, atau ucapan ada dua, ucapan lisan, ucapan apa? Ucapan hati. Dan amalan ada tiga. Ada amalan lisan, amalan hati, dan amalan anggota tubuh. Iya. Baik. Kalau diketahui bahwa ucapan dan amalan berkaitan dengan hati juga, maka ini tidak bertentangan dengan para ulama yang mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan apa? Anggota tubuh. Ada yang membahasakan bahwa iman ada tiga. Keyakinan, ucapan, dan apa? Amalan. Dan ini tidak bertentangan ya, sebab maknanya sama. Maknanya sama. Baik, dan itulah keimanan. Ya. Keyakinan itu adalah bagian dari keimanan. Amalan adalah bagian dari keimanan. Ucapan lisan bagian dari keimanan. Tidak boleh dikeluarkan dari keimanan. Siapa yang mengeluarkan amalan dari keimanan, itu adalah kelompok murji'ah. Kelompok yang menyimpang. Iya, dari kalangan apa? Murji'ah. Jelas ya? Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa iman terangkai dari tiga hal. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan agama hanya untuknya. Sebagai orang-orang yang hanif, condong kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan. Menegakkan salat dan apa? Mengeluarkan zakat. Perhatikan. Disebut keikhlasan, disebut ibadah umumnya. Keikhlasan disebut menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Salat ada amalan lisannya, ada amalan hatinya, dan ada amalan anggota tubuhnya. Semuanya disebut di akhir ayat, wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus.
Iya. Dan juga di antara ayat yang menunjukkan bahwa iman terangkai dari seluruh hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatkum iimana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, maka mereka bertambah keimanan. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan mereka bertawakal kepada Rabbnya. Ini sudah 3 ya. Disebut nama Allah, bergetar hatinya. Ini amalan apa? Hati. Dibacakan ayat-ayat, maka bertambah keimanannya. Kepada Rabbnya bertawakal. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan berinfak. Ini perhatikan. Semua terangkai dari apa? Ada amalannya, ada keyakinannya, dan ada apa? Ucapannya. Ya. Kemudian di ayat dikatakan, "Ulaika humul mu'minuna haqqan." Mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan. Dengan sebenar-benar keimanan. Dan dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan rangkaian iman ini adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman." Iman itu 73 sampai 79 cabang. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah, paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu adalah bagian dari apa? Keimanan. Disebut 3 mewakili keimanan itu. Mewakili cabang-cabang keimanan. Yang pertama ucapan la ilaha illallah. Ini ucapan ya. Yang kedua amalan, menyingkirkan gangguan. Dan yang ketiga adalah apa? Rasa malu. Ya, dan rasa malu ini amalan apa? Amalan hati. Ya. Tampak pengaruhnya di badan. Nah itu kadang seorang kalau punya malu dalam hatinya, kadang terlihat pada mukanya memerah, ya, gerak-geriknya. Jelas ya? Jadi kalau tidak ada rasa malu dalam hatinya, tidak mungkin kelihatan pengaruhnya di badan. Baik. Jadi inilah keimanan. Dia terangkai dari 3 hal ini. Kemudian perlu diketahui bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa apa? Bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan apa? Berkurang dengan kemaksiatan. Baik, ini pokok keyakinan ahli sunnah berkaitan dengan masalah iman secara ringkas. Ya, waktu membatasi kita ya, jadi saya banyak meringkas sekarang ya. So untuk materi ini, ya memang waktunya hanya pada hari ini saja. Besok insyaallah taala kita di materi lain. Kemudian yang ke-7 atau yang ke berapa? Yang ke-8, wal Qur'anu kalamullah. Yang ke-8 dari pokok sunnah bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, adalah firman Allah. Iya. Al-Quran itu firman Allah. Dan firman Allah adalah dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyebut dirinya dengan sifat-sifat yang agung. Iya. Dengan sifat-sifat yang agung. Kita wajib menetapkan sifat-sifat tersebut. Nah, dan dari sifat Allah adalah sifat berbicara. Allah berbicara kepada para nabi. 3 nabi disebut Allah berbicara kepadanya. Paling masyhurnya kepada Nabi Musa, demikian pula kepada Nabi Muhammad dan Nabi Adam. Iya. Allah berbicara kepada para malaikatnya. Iya. Allah berbicara dengan Taurat, dengan Injil, dengan Zabur. Allah berbicara dengan Al-Quran. Itu semuanya adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Baik. Jadi Al-Quran adalah kalamullah, sebagaimana di dalam firman-Nya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Apabila ada seorang dari kaum musyrikin yang meminta jaminan keamanan kepadamu, maka berilah jaminan keamanan sampai dia mendengar firman Allah. Sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut kalamullah, firman Allah. Iya. Dan ini para ulama khususnya di masa Ibnu Uyainah menegaskan hal ini. Ya, sebab di masa itu mulai muncul orang-orang yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa? Adalah makhluk. Dan ini adalah kekafiran
yang sangat nyata. Ya, karena itu kelompok Jahmiyah yang berpemahaman bahwa Al-Quran itu makhluk dikafirkan oleh banyak ulama. Dikafirkan oleh banyak ulama. Al-Lalakai menyebut 500 nama alim yang mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Iya. Imam Adz-Dzahabi mengatakan yang mengkafirkannya lebih atau kurang lebih 1000 yang mengkafirkannya. Karena ini memang kekafiran yang luar biasa. Sebab kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, berarti sifat Allah adalah makhluk. Iya. Kalau dikatakan bagian dari Allah makhluk, berarti Allah adalah apa? Adalah makhluk. Ini kafiran yang sangat nyata. Nah, demikian pula kalau dikatakan Al-Quran itu makhluk, Al-Quran ini dibaca oleh banyak. Ya. Jadi makhluk diciptakan oleh makhluk. Sebab keluar di bacaan, keluar di hafalan. Ya. Belum lagi ada Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Nama-nama Allah. Kalau dikatakan namanya itu makhluk, maka ini adalah apa? Kekafiran yang sangat nyata. Banyak sekali sisi-sisi kekafiran orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Ya, karena itu seorang muslim dan muslimah wajib meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Iya, kalamullah. Apa yang tertulis di mushaf memang kertasnya adalah makhluk, tintanya adalah makhluk. Tapi yang tertulis di situ adalah kalamullah. Seorang membaca, perbuatannya membaca itu adalah perbuatan makhluk. Dia menghafal, perbuatan hamba yang menghafal adalah perbuatan makhluk. Tapi yang terbaca, yang terhafal itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Kalam Allah bukan apa? Bukan makhluk. Maka ini pokok keyakinan yang hendaknya diketahui. Kemudian yang ke-9 kata Ibnu Uyainah rahimahullah, wa adabul qabr. Dan wajib kita imani tentang adanya adab kubur. Iya. Tentang adanya adab kubur. Ini dari pokok sunnah. Karena mengingkari adanya adab kubur itu artinya dia mengingkari dalil-dalil dari Al-Quran dan hadits yang mutawatir tentang adanya apa? Adab di dalam kubur. Ya, perlu diketahui ya bahwa banyak dari para ulama ketika menyebut kuburan, mereka hanya menyebut adab kubur. Padahal di kubur itu bukan cuma ada adab, ada kenikmatan juga di dalamnya. Ya, tapi yang banyak diingkari oleh ahlul bidah adalah apa? Masalah adab, siksaan. Iya. Karena itu yang disinggung kadang cuma masalah adabnya saja. Siksaan di dalam kuburan. Ya, dan ini telah syah ya di dalam banyak hadis. Ya, sebagaimana tadi saya terangkan ada ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskannya. Baik. Dan di alam kubur ada pertanyaan 2 malaikat menanyakan 3 hal. Siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabi yang diutus kepadamu. Ya, yang mana seorang itu harus menjawab sesuai dengan apa yang diyakini. Kalau dia hanya sekadar ikut-ikutan di dunia, maka itu tidak akan memberikan pengaruh untuknya. Karena itu seorang di antara mereka yang ditanya, ada yang menjawab, ha la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Ha saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu. Maka saya juga ikut mengucapkannya. Ya, dan ini pembahasan tentang kejadian di alam kubur ini, pertanyaan malaikat. Ini juga menegaskan kepada kita semua pentingnya mempelajari apa? Akidah yang benar. Sebab akidah yang benar ini tidak diterima dari orang yang ikut-ikutan saja. Dia harus mempelajarinya, tahu dalil-dalilnya. Ya, kita tidak katakan wajib dihafal dalilnya ya. Tapi dia pernah dengar dalilnya. Dia dengar ya, akidah tersebut beserta dalilnya dia yakini, maka itu sudah cukup. Sudah cukup. Kalau dia hafal dalilnya itu lebih bagus lagi. Ya, lebih kuat lagi. Karena itu beda ya keimanan para ulama dengan selain ulama. Karena orang-orang yang berilmu mereka sangat memahami. Ya. Dan orang yang selain ulama mereka juga memahami, ya, mempelajari, tetapi keteguhan ilmu di dalam hati berbeda. Ya. Baik. Ini sekilas berkaitan dengan kehidupan di alam kubur. Ada kenikmatan, ada adab. Ya, banyak jenis adab disebut di alam kubur. Banyak jenis adabnya. Demikian pula banyak bentuk kenikmatan. Ini semua dari perkara gaib yang wajib kita imani. Kemudian yang terakhir yang ke-10, kata beliau wal ba'tsu yaumil qiyamah. Dan kita wajib mengimani hari kebangkitan pada hari kiamat. Ya. Ini dari pokok keyakinan Islam.
yang diingkari oleh kaum musyrikin. Ya, karena itu di dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang kebangkitan dengan banyak bentuk. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskannya dengan banyak bentuk. Karena diterangkan ya, akan benarnya hari kebangkitan itu. Karena yang diterangkan di dalam Al-Quran bagaimana Allah menciptakan kemudian mematikan lalu menghidupkan lagi. Ya, karena Allah terangkan di dalam Al-Quran bahwa penciptaan langit dan bumi itu lebih besar dari penciptaan manusia. Iya. Sebagaimana Allah Maha mampu menciptakan langit dan bumi, demikian pula Allah mampu menghidupkan mereka kembali. Demikian pula di dalam Al-Quran diterangkan ya, bagaimana tanah yang mati dihidupkan, keluar darinya tumbuhan. Demikian pula orang yang mati sudah menjadi tanah, ya, sudah menjadi debu, ya, akan mampu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi sisi-sisi pendalilan di dalam Al-Quran tentang hari kebangkitan ini. Dan ini dari pokok keimanan yang tidak diragukan. Ya, ini 10 ya dari dasar keyakinan sunnah yang disebut oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Yang beliau telah tegaskan di awal pembahasan, siapa yang 10 perkara ini ada pada dirinya, dia telah menyempurnakan apa? Sunnah. Siapa yang meninggalkan satu darinya, maka dia telah meninggalkan sunnah. Kemudian di akhirnya beliau tutup dengan ucapan beliau, wala taqta'u bisyahadati ala muslim, dan jangan kalian pastikan seorang muslim itu mati syahid. Iya. Jadi kalau dia misalnya meninggal dalam keadaan baik, ya, meninggal dalam keadaan baik, maka tidak boleh dipastikan oh dia ini masuk surga. Ya. Atau dia misalnya meninggal dalam keadaan buruk, banyak berbuat dosa, tidak boleh dipastikan orang ini apa? Masuk neraka. Nah, sebab yang memastikan seorang itu masuk surga, masuk neraka, itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad kalau memastikan seperti 10 orang sahabat dijamin masuk surga, itu beliau katakan karena Allah yang memberi wahyu kepada beliau. Iya. Jelas ya? Demikian pula mengatakan seorang itu mati syahid. Ya, si fulan ini mati syahid. Kalau dia mati di medan tempur misalnya, itu dikatakan syahid secara apa? Secara hukum. Ya. Secara hukum tentang dia tidak dikafani, kemudian tidak dimandikan jenazahnya, itu syahid secara hukum. Tapi memastikan bahwa ini pasti penduduk surga, mati syahid penduduk surga. Nah, ini tidak ada yang memiliki hak yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud oleh Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Baik, dengan ini selesai sudah ya pembahasan kita mengkaji keyakinan Sufyan ibn Uyainah rahimahullahu ta'ala. Dan seperti yang kita telah kaji tadi, mungkin pembahasan kita agak ringkas ya pada kali ini. Tapi saya harapkan ini adalah renungan-renungan dan kembali menyegarkan pada kita semua pentingnya untuk mempelajari akidah salaf. Pentingnya selalu mengulangi ilmu akidah, sebab di dalamnya terdapat berbagai ilmu yang sangat sulit sekali untuk dinilai harganya, sangat besar sekali manfaatannya untuk seorang hamba. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua di atas akidah tauhid dan menjaga kita semua di atas keyakinan yang benar di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim wallahu ta'ala. Baik. Sudah lewat waktu ya. Gimana? Dijawab pertanyaannya. Sudah lewat 5 menit. Ya enggak apa-apa, saya tergantung peserta. Baik, ini ada yang bertanya, apakah ada orang yang kekal di neraka? Ya, semisal ada, siapa saja yang kekal dalam neraka? Ya jelas ya, neraka memang diciptakan ya untuk kekal. Dan ada orang-orang yang memang dikekalkan dalam neraka. Ya, jelas ya. Dan ini untuk orang-orang kafir yang memang tidak beriman kepada Allah. Adapun seorang muslim berbuat dosa, ya, kalau dia disiksa dalam neraka itu disiksa sesuai dengan kadar dosanya saja. Setelah itu akhirnya pasti akan masuk ke mana?
ke surga. Ya, adapun neraka, siapa yang sudah merupakan penduduknya dari orang-orang kafir, maka itu pasti dia kekal di dalam neraka, tidak akan keluar darinya. Tidak akan keluar darinya. Baik. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijin minha wa lahum adzabun muqim. Mereka ingin keluar dari neraka. Ini tentang orang kafir ya, mereka ingin keluar dari neraka. Dan mereka tidak akan bisa keluar darinya. Dan untuk mereka siksaan yang kekal. Untuk mereka siksaan yang kekal. Benarkah bahwa penghafal Al-Quran itu jasadnya tidak rusak saat dikubur? Memang ada hadits ya tentang hal itu, cuma saya tidak ingat, saya tidak menghadirkan sekarang derajatnya. Apakah haditsnya sahih atau tidak? Ya wallahu ta'ala alam. Di antara 70.000 umat pada saat itu masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Pada zaman saat ini apakah masih ada yang termasuk 70.000? Iya. Tentang 70.000 orang ini sebenarnya tidak 70.000 saja. Karena syah di dalam hadits yang lain ditambah untuk umat ini setiap dari 70.000, setiap kelipatan 1.000 ditambah lagi 70.000. Jadi dari 70.000 pada tiap kelipatan 1.000-nya ditambah lagi berapa? 70.000. Berarti jumlahnya berapa? 4.900.000. Kan begitu ya? 70.000 dibagi 10, dibagi 1.000, 70.000 dibagi 1.000 dikali 70.000 sama dengan 4.900.000. Ya, kemudian disebut dalam hadis, kemudian Allah menciduk dengan cidukannya 3 kali. Ya, ini tidak dihitung berapa banyak ini. Ini dari kemurahan Allah. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam hadis Ibnu Abbas diterangkan sifat mereka, 4 sifat. Humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa la rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah melakukan tiarah, ya, menganggap sial dengan sesuatu, itu tiarah ya. Ya, misalnya dilihat burung hantu di atas rumah, oh ini ada orang yang meninggal. Nah, itu tiarah namanya. Ya, dia mau jalan, suatu dia dengar suara toke, oh ini pertanda tidak baik, itu tiarah. Ya, jelas ya. Kemudian yang ketiga, mereka tidak pernah dikai. Kayak ini pengobatan menggunakan besi panas. Nah, dan yang keempat, mereka ini sifat yang keempat, mereka bertawakal hanya kepada Rabbnya. Jadi kalau ada sifat ini, insyaallah taala dia dari orang-orang yang dijanjikan masuk ke dalam golongan ini. Nah, dan di sini sekali lagi terdapat pentingnya tauhid itu. Sebab orang yang bertauhidlah yang bisa mewujudkan 4 sifat ini. Ya. Bagaimana tentang keadaan orang yang mengalami kekurangan fisik sejak lahir? Kita meyakini itu sudah takdirnya. Ya memang harus diyakini bahwa itu sudah takdirnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan yang terbaik untuknya. Mungkin kalau dia dalam kondisi sehat, banyak mungkin hal-hal yang jelek yang akan dia lakukan. Tapi kondisi kekurangan seperti itu, mungkin dia tertahan tidak bisa melakukan apa? Banyak hal yang jelek yang dilakukan oleh orang-orang sehat mungkin. Ya, jadi seorang kalau dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala itu indah sekali. Nah, alhamdulillah. Berapa tinggi sutra untuk sholat? Sutra itu artinya penghalang ya dalam sholat. Nah, itu adalah hal yang disyariatkan. Adapun tingginya itu tidak ada batasan tertentu dalam masalah tingginya. Hanya saja ada beberapa athar dari kalangan as-salaf. Ada yang mengatakan tingginya adalah 2/3 hasta. Ini syah dari Atha bin Abi Rabah. 1 hasta itu pertengahan jari tengah sampai ke mana? Ke siku, itu 1 hasta. Kalau diambil 2/3-nya, ya berarti mungkin dari siku hingga ke mana? Ke pergelangan. Ya. Dan mungkin kurang daripada itu. Mungkin kurang daripada itu. Dan sebagian ulama ada yang berpendapat dengan menggaris itu cukup sebagai sutra. Walaupun ini pendapat lemah ya, pendapat yang lemah. Sebenarnya sutra itu bisa menghalangi, walaupun dia pendek, ya, tapi bisa menjadi jarak pemisah antara dia dan orang yang berlalu. Itu sudah cukup sebagai sutra.
syafaat dari Rasulullah sudah ditentukan. Tapi bagaimana dengan seorang yang selalu minta syafaat Rasulullah dengan membaca Al-Fatihah lebih dahulu? Ya, syafaat itu diminta kepada orang yang hidup, hadir, yang hadir. Adapun yang sudah meninggal, tidak boleh minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Ya, tidak kepada Nabi Muhammad, tidak kepada para malaikat. Ya, mereka tidak meninggal ya, tapi tidak hadir. Maksudnya kita tidak saksikan. Ya, syafaat itu diminta kepada Allah. Jelas ya? Kalau sekarang ada yang meminta, ya Nabi Muhammad berilah syafaat kepadaku, ini tergolong dia berbuat kesyirikan. Karena dia meminta kepada selain Allah namanya. Tapi kalau dia memohon kepada Allah, dia berkata, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai orang yang mensyafaatiku kelak di kemudian hari. Ini tidak apa-apa, bagus. Doa yang seperti ini. Itulah memang doa kita, orang-orang yang bertauhid. Kita memohon kepada Allah supaya Allah memuliakan kita, menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang memberi syafaat kepada kita, ya, pada hari kiamat. Jelas ya? Itu dari tauhid. Karena itu harus diperhatikan ya. Ini dari kekeliruan yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita. Ya, mereka nggak paham apa makna syafaat itu. Tidak paham apa makna syafaat tersebut. Baik. Bagaimana membedakan angan-angan dan cita-cita dan takdir yang kita dapatkan sekarang? Yang angan-angan itu adalah sesuatu yang diharapkan dan tidak ada langkah real yang dilakukan untuk hal tersebut, atau hal yang mungkin mustahil, atau hal yang mungkin jauh untuk dia dapatkan. Ya, dan cita-cita itu adalah kehendak, azam yang ingin dilakukan, didapatkan oleh seorang. Dan seorang boleh saja berazam ingin melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, ya, berbuat sesuatu. Ya, dan itu adalah hal yang baik. Tapi secara umum yang diukur dalam hal ini masalah niatnya. Dan hal tersebut mungkin didapatkan atau tidak. Kalau dia mungkin terjadi dan dia niatkan baik untuk Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan niat yang indah, insyaallah taala ini dari hal yang baik. Nah, dan itu tidak bertentangan dengan takdir. Sebab seorang sebagaimana yang saya katakan tadi, dia tidak mengetahui apa yang ditakdirkan untuknya. Kewajibannya adalah beramal. Dia sekarang berangan-angan ingin haji, ingin umroh. Iya. Baik, maka ini adalah perkara yang bagus. Ya, dan dengan niatnya yang baik ini, dia sudah dapat pahala dengan niatnya. Dia sudah dapat pahala dengan niatnya. Nah, semua umat Islam masuk surga, apa maknanya? Semua umat Islam yang benar keislamannya, itu benar apa? Masuk surga. Tapi kalau dia hanya mengaku Islam, perbuatannya menyelisih keislamannya, iya, atau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman, maka ini tidak akan masuk surga. Ingat ya, kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Karena itu kaum munafikin mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Dan tokoh-tokoh kaum munafikin mengucapkannya. Bersama dengan itu dalam Al-Quran dikatakan bahwa kaum munafikin fid darkil asfali minan nar, di lapisan neraka paling bawah. La ilaha illallahnya tidak bermanfaat. Karena ucapan la ilaha illallahnya itu menyelisih perbuatannya. Iya. Apa yang dia ucapkan menyelisih hatinya. Maka ini adalah hal yang tidak diterima. Karena itu sekali lagi, kalau dia Islam, betul di atas keislaman yang benar, tidak melakukan pembatal-pembatal keislaman, maka dia pasti masuk surga. Nah, itu maknanya ya. Dan itu yang dimaksud. Umat Islam pasti masuk surga. Ini ada yang bertanya tentang masalah mengurusi masjid ya. Dan saya nasihatkan bahwa seorang yang ingin berbuat kebaikan, dia berbuat kebaikan sesuai dengan apa yang dia mampu. Iya. Memakmurkan masjid itu dari hal yang mulia, dari amalan yang salih, dari perkara yang sangat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah.
dan adalah pintu untuk ia beramal salih. Kalau misalnya di masjid tersebut sebagian orang melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan makna masjid atau melakukan bid'ah-bid'ah, maka dia berusaha menasihati sesuai dengan kemampuannya. Iya, apa yang dia tidak mampu, Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar apa yang dia mampu. Kemudian yang kedua yang saya nasihatkan, ya, bahwa di masa sekarang ini banyak dari kaum muslimin itu bukan tidak mau kembali kepada tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi mereka tidak paham apa itu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka perlu kebijaksanaan, lemah lembut di dalam mengajar, perlu kesabaran. Ya, jangan baru sekali diterangkan, setelah itu dikatakan oh ini orang menolak sunnah, tidak suka sunnah. Ya, kadang sebagian orang dia memang mengakar dari kecilnya, sudah mendarah daging sebuah kebiasaan, ingin dirubah sekali saja. Kadang ini tidak mempan, tapi bersama dengan hari-hari yang melihat hakikat perkara, ya, itu insya Allah Ta'ala membawa kebaikan. Kemudian dari sifat ilmu itu, sangat indah ilmu itu, ya. Kadang kalau dia tidak bermanfaat di saat itu, bermanfaat di waktu mendatang. Bermanfaat di waktu mendatang. Sama dengan obat. Sebagian obat itu ketika diminum, ya, manfaatnya tidak langsung kelihatan di tubuh pada saat itu. Mungkin akan kelihatan beberapa hari yang akan datang. Demikian pula ilmu agama. Ketika disampaikan kepada seorang, mungkin di hari itu dia tidak terima. Tapi mungkin bersama, ya, dengan hari-hari kehidupan yang berjalan, berlalu bersamanya keadaan, ya, kemudian dia ingat kembali ilmu itu, baru dia sadari ternyata yang disampaikan dahulu itu adalah benar. Nah ini mungkin ilmu itu baru bermanfaat baginya. Nah, ini banyak ya orang-orang yang seperti ini. Ya, kadang dinasihati, di awal kali nasihat itu membangkang, tidak menerima. Tapi nasihatnya tetap dia tampung, dia dengarkan. Ya, datang suatu hari, akhirnya baru dia sadar bahwa nasihat itu adalah apa? Adalah benar. Maka itulah dari ilmu agama, tidak rugi seorang itu menyampaikan, menasihatkan. Sepanjang dia sudah sampaikan, maka insyaallah ta'ala itu sudah bernilai kebaikan. Baik, ini pertanyaan terakhir ya. Jika berniat bersedekah untuk anak yatim, tapi belum menemukan atau mendapatkan informasi yayasan anak yatim yang dikelola bermanhaj salaf, apakah boleh bersedekah pada lembaga-lembaga yang dikelola oleh umum? Ya, kalau memang diyakini bahwa lembaga tersebut, ya, untuk anak-anak yatim, tidak ada masalah ya. Dan hendaknya dia berikan sedekah tersebut dengan amanah. Diberikan anak yatim ini hanya diberikan ini, dan ini. Dia sebutkan apa yang bermanfaat untuk anak yatim itu. Ya. Sebab sebagian orang yang mengelola yayasan yatim piatu, kadang duit untuk anak yatim dipakai untuk ngajari dia nyanyi, ya, ngajari dia berbuat pekerjaan-pekerjaan yang tidak dibenarkan. Nah, makanya seperti ini tentunya adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, wallahu ta'ala. Baik, ini dulu yang bisa kita terangkan untuk pertemuan malam ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan kajian besok di materi yang lainnya. Ya. Materi besok adalah berkaitan dengan keindahan hidup dari renungan Asmaul Husna. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua dan menjaga kita semua di atas kebaikan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.